pada bulan Oktober yang lalu, mengapa Sekjen PBB, mengapa mereka memilih konferensi di Bali? Itu memang keuntungan buat orang Bali. 20.000 orang lebih datang se-internasional. Tapi begini kata Ban Ki-moon, karena dalam perhitungan pemanasan global, Bali termasuk salah satu pulau yang akan tenggelam di 2020 kalau tidak segera diselamatkan, bersama dengan ribuan pulau yang lain di seluruh dunia. Maka kami mau kembali untuk menunjukkan secara perhitungan mereka betul akan ada ribuan pulau tenggelam. Tapi kita, karena mereka nggak punya pengharapan bahwa Tuhan pencipta alam semesta sudah janji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air, betul tidak? Dan itu akan terjadi. Maka itu khotbahkan gereja kepada dunia. Bulan April lalu, Juli yang lalu, kami diundang ke Kanada. Di desa Kanada saya sampaikan ini, jangan takut, Tuhan tidak akan menghukum. Bulan lalu, Oktober, November kami ada di Eropa, di Belanda, di Jerman. Kami sampaikan kepada mereka, jangan takut, ada harapan. Dan banyak orang yang terkejut, ternyata Alkitab sangat concern, sangat peduli dengan dunia ini. Banyak mereka tidak tahu. Nah, lihat ayat 1 pasal 21 kita buat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, saudara, kalau kita membaca ini, sebab langit yang pertama berlalu, bumi yang pertama juga berlalu. Nah, kalau buminya berlalu, untuk apa? Ada kalimat terakhir di ayat 1. Bunyinya apa kalimat terakhir ayat 1? Ayo baca. Dan laut pun tidak ada lagi. Logikanya, kalau buminya lenyap juga, ya otomatis lautnya juga lenyap toh. Nah, ayat ini yang memberi jawaban bahwa kata A dan laut tidak ada lagi. Bedakan, bukan air laut yang tidak ada, lautnya tidak ada. Mengapa laut tidak ada? Maaf, ini sambil saya masukkan ilmu pengetahuan. Maka itu hanya gereja lah satu-satunya lembaga di bumi ini yang diberi hak untuk mentransform bumi, mereformasi bumi. Dan itu hebat sekali. Begini ilmu pengetahuan menceritakan, di bawah ozon itu para ahli pernah membuktikan, dan bekas-bekasnya masih ada sedikit tipis di situ. Begini bukti mereka, bahwa dulu pernah ada satu lapisan air lagi sebelum atmosfer. Dan lapisan itu jelas, itu bekas air. Saudara baca pengetahuan tentang lingkungan itu ditulis. Nah, buat kita tidak heran, karena Kejadian 1 menuliskan bahwa pernah, kalau saudara baca ayat yang kedua dan ketiga Kejadian 1, pernah ada lapisan air yang di atas. Maka itu Tuhan membedakan ada air yang di atas dan ada air yang di bawah. Masih ingat itu? Nah, di dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan, lapisan air itulah yang membuat bumi itu dulu cuma satu iklim, yaitu sejuk. Bumi nggak seperti sekarang, utara dan selatan punya 4 iklim, yang di tengah cuma punya 1 iklim. Tidak. Dulu bumi semua iklimnya sama, yaitu sejuk. Itu sebabnya sebelum air bah, mengapa bumi tidak perlu hujan, cukup dengan embun saja? Tertulis bukan di Alkitab? Karena lapisan air itu menahan ultraviolet atau sinar ungu matahari itu masuk ke bumi. Maka itu panasnya dulu gak seperti sekarang. Itu sebabnya juga mengapa sebelum banjir besar itu anggur yang disari jadi jus anggur oleh Nuh dan semua keluarganya tidak pernah beragi, sehingga gak jadi alkohol, tidak memabukkan. Karena dibuktikan apabila lapisan air itu masih ada di atas sana, maka bumi ini gak ada fermentasi, nggak ada peragian. Sinar itu yang membuat pembusukan. Yang berikut lagi sebagai tambah kita,
Maka itu setelah air bah selesai, anggur tumbuh kembali. Nuh buat air anggur. Dia nggak mikir, kenapa jadi mabok? Ada apa ini? Kenapa dulu tidak? Nah, mengapa di Kejadian 6 Tuhan berfirman umur manusia tinggal 120 tahun, pada sebelumnya sampai 700, 600, 800. Dan umur manusia sejak hari itu sampai hari ini tidak ada yang di atas 120. Ada 118 tahun ada, tapi di atas itu pasti tidak. Terbukti saudara, kebenaran itu luar biasa. Oke, pertanyaan, lalu air yang turun segitu banyak itu kemana? Jawabannya, mereka itu yang dikumpulkan Tuhan jadi kutub utara dan kutub selatan. Coba renungkan, dari mana di tengah laut yang asin ada bentangan es sebagai benua? Itu air tawar es itu. Dari mana di tengah laut yang asin ada air tawar yang terkumpul segitu luas? Menganggap ya? Pelan-pelan saya ulangi lagi. Nah, global warming ini mereka itu takut karena ozonnya makin lubang besar, kutub itu mencair. Logikanya betul. Kalau kutubnya mencair, jadi air laut naik, bumi tenggelam, pulau-pulau tenggelam. Tapi karena Papa sudah janji tidak akan menghukum lagi, dan dia konsisten pada janjinya, ya atau tidak? Lalu kalau itu mencair, buat kita yang tahu firman ini itu baik. Mengapa baik? Sebab begitu kutub utara, kutub selatan mencair, Papa akan mengembalikan itu ke tempat asal. Maka itu laut pun tidak akan ada lagi. Bukan air lautnya yang kering, lautnya jadi air tawar. Katakan amin. Dan ini siklusnya. Gereja lah satu-satunya kelompok manusia yang punya catatan. Dan tidak ada manusia manapun yang punya catatan sejelas. Jadi untuk kita gak perlu takut banjir, karena Papa sudah janji tidak mungkin ada banjir lagi yang bisa membunuh manusia. Tidak. Oke, kalau nanti mau diskusi lain jam saja, saya lanjutkan ini. Nah, siapa yang menyebabkan ini semua terjadi? Ayat 2. Dan aku melihat ini yang membuat terjadi langit baru, bumi baru, laut tidak ada. Kenapa? Dan aku melihat, Yohanes masih bingung ini, kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Tuhan. Nah, sampai pada ayat ini kita masih mengambang, ragu-ragu, kota apa? Tapi kalimat berikut jelas sekali. Kota itu ternyata yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya harap gereja jangan menerjemahkan begini, apa hubungannya kota dengan pengantin perempuan? Ya gak ada. Oke, ini yang dipermasalahkan. Itu urusan Tuhan. Pokoknya yang menyebabkan langit baru, bumi baru itu turun datang, itu gara-gara ada sebuah kota Yerusalem yang turun. Dan kota itu seperti pengantin perempuan yang sudah siap untuk suaminya. Nah, dari kalimat ini kita tahu siapa pengantin perempuan itu? Gereja. Berarti hanya gereja Yesus yang bisa mentransform dunia ini. Katakan. Jelas sekali. Tapi bukan gereja yang gedung, bukan gereja yang organisasi, bukan gereja yang hanya bisa nyanyi khotbah sembahyang tadi. Ingat. Tapi gereja yang harus turun dari Dia. Bukan gereja yang buatan ketua sinode. Bersyukur kepada Tuhan, dirjen kita Pak Lase sekarang, saya sangat setuju, tegas. Selama 3 tahun Pak Lase jadi dirjen Bimas Kristen di Jakarta, di negara ini, tidak ada satupun sinode baru yang lahir. Dan saya setuju. Dirjen sebelumnya Makna Duita, ratusan sinode baru muncul karena kasih uang. Maaf, saudara, menyedihkan. Kalau kita gereja hanya hobi buka organisasi baru, itu bukan jawaban. Orang Islam mentertawakan kita karena mereka tahu kita perang sendiri terus.
Betul. Lihat itu. Maka itu kita dukung Pak Lasri.